Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu Guru Dinas Pendidikan Kecamatan Patok Besi, khususnya nu aya di Gugus Opat. Ketemu lagi dengan kita, campur saja ya bahasanya biar lebih estetik terdengarnya gitu. Ketemu lagi dengan kita di sebuah acara podcast ya. Ini adalah program yang dikembangkan oleh Gugus 4 Korwil Pendidikan Kecamatan Patok Besi. Sebuah program yang mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua kaitan dengan menyampaikan pendidikan kepada peserta didik kita. Bapak dan Ibu, hari ini alhamdulillah saya Kang Juhaya SPD JK. JK itu adalah kepanjangan dari apa ya JK? Nah, nanti kita bahas di season berikutnya. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan dua orang Sri Kandi dari Gugus 4, ibu-ibu yang luar biasa, Bu Haji yang luar biasa. Ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri Jatiraga 1 dan kepala sekolah dari SD Negeri Jatiwinaya. Ibu, damang Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah, sawalerna. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kami akan membahas sebuah program yang sudah dilaksanakan terutama di Dinas Pendidikan, yaitu adalah program Adiwiyata, yang mana SD Jatiraga 1 dan SD Jatiwinaya ini adalah sekolah yang berhasil menjadi sekolah Adiwiyata di tahun 2024. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan perkenalan dulu dari Jatiraga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Enok Saina, Kepala KSPF SDN Jatiraga 1. Salam kenal. Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Sundawe. Simkuring Siti Hodijah, KSPF SD Jatiwinaya. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita kedatangan KSPF dari Jatiwinaya dan KSPF dari Jatiraga 1. Ibu, kita ngobrol saja santai karena tema teh ngawangkong di Gugus Opat itu, Ibu. Anu mana maksudna mah mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain. Kaitan dengan Adiwiyata, panginten. Adiwiyata teh naon gitu, Bu? Panginten biasa disampaikan lah secara garis besar. Mangga di Jatiwinaya panginten Ibu. Mohon mangga langsung. Adiwiyata itu terdiri dari dua kata, itu dari bahasa Sanskerta, adi dan wiyata. Adi artinya besar, terus sempurna, ideal gitu. Kalau wiyata itu tempat. Jadi adiwiyata itu tempat yang besar untuk menimba ilmu tentang lingkungan, tentang norma dan karakter. Oke, mungkin Ibu mau nambahkan? Sama Adiwiyatanya yaitu Adi dan Wiyata, yang kata Bu Siti sudah disebutkan bahwa Adiwiyata dari bahasa Sanskerta yaitu Adi itu baik atau sempurna, kalau Wiyatanya adalah tempat, berarti Adiwiyata itu tempat yang baik yang sempurna untuk menimba ilmu tentang kehidupan, norma dan etika. Sedangkan kalau kita mencakup ke Adiwiyata sekolah, berarti sekolah itu harus ada konsepnya tentang lingkungan hidup, baik untuk mendidik atau mencintai lingkungan tersebut untuk khususnya para siswanya. Terus menambahkan, itu Adiwiyata ada program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan sekolah berdasarkan lingkungan gitu. Jadi kita garis bawahi bahwa Adiwiyata itu sekolah yang prosesnya itu mengutamakan lingkungan gitu kan, supaya anak kita atau peserta didik kita itu merasa nyaman, seperti nyaman itu. Di Nah, Ibu, saya secara pribadi merasa bangga dengan prestasi yang oleh SD Jatiwinaya dan SD Jatiraga 1. Karena alhamdulillah tahun ini kita Bapak ibu ini berhasil ya meraih prestasi untuk sekolah Adiwiyata. Nah, itu prosesnya seperti apa, Bu? Kita mungkin bisa dijelaskan dari awal persiapannya seperti apa atau proses seperti tadi, dimulai dari Jatiraga 1 dulu mungkin.
Mohon maaf, sebelumnya kan saya bukan dari SD, dari SMP, jadi otomatis secara secara gamblang tidak tahu apa itu adiwiyata. Tapi setelah ditugaskan di SD Jatiraga 1 bahwa gugus 4 itu menekankan Jatiraga 1 untuk menjadi sekolah adiwiyata, saya berusaha untuk melihat, mengetahui dari Google. Sekolah adiwiyata harus berkonsep kurikulumnya berbasis lingkungan, salah satunya. Kemudian setelah melihat dari Google tersebut, kemudian alhamdulillah SD Jatiraga 1 mendapat bantuan berupa komputer, Pak. Ternyata yang ngasih komputer itu salah satunya tim adiwiyata yang datang ke Jatiraga 1 itu, dan mereka secara teknis membimbing, Bu, sekolah adiwiyata itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang tadinya saya tidak tahu, setelah datang tim dari kabupaten itu, ya alhamdulillah saya satu persatu memperbaiki apa yang harus ada di sekolah adiwiyata itu, khususnya ada di SDN Jatiraga 1. Jadi sampai akhirnya bisa dilaksanakan. Iya, bisa dilaksanakan. Kalau mungkin dari Ibu mungkin persiapannya dulu gimana? Ya. Kalau Jatiwinaya itu waktu saya tugas ke Jatiwinaya, alhamdulillah dibimbing sama suami. Kebetulan suami dari perhutani, jadi udah Nyambung gitu ya? nyambung gitu. Nah, 1 tahun di sana dia itu menyarankan, "Mah, ayo tanam ini, tanam pohon-pohon gitu. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan itu kita daftarkan untuk adiwiyata." Saya juga belum tahu apa itu adiwiyata. Saya ikuti Awalnya saja. sama-sama tidak tahu berarti. Sama-sama Iya, tidak tidak tahu. Nah, kemudian ada dari Korwil, katanya udah tahun kemarin itu, "Bu, Jatiwinaya udah siap untuk adiwiyata," gitu. Ya, insya Allah Pak, ini keadaannya seperti ini. Katanya ini sudah layak gitu. Tinggal Iya. menambahkan saja. Gitu kan. Terus waktu ANBK ada Pak Haep tuh yang dari kurikulum, katanya, "Bu, ini ajukan aja ke adiwiyata, udah layak." Karena secara visual Secara ya visual, udah terlihat gitu. bahwa siap untuk jadi Ya, adiwiyata. dengan bismillah la haula saya ikuti. Tapi Pak, ke Pak Asep Wawan, "Gimana itu?" "Ya nanti ada pembinaan gitu, nanti ke Subang." Setelah itu ada yang nilai-nilai harus dimasukkan. Nah, dengan tekad bismillah, terus pelaksanaannya mulai itu menata, karena tanaman udah ada. Ini juga untuk semua ya, tanaman pohon di adiwiyata itu kan harus ada tanaman lindung, terus tanaman hiasnya, ada tata boga, sayuran seperti itu, apotek hidup itu harus ada itu. Nah, dari pohon itu, ini untuk semua ya, dari satu pohon itu mengeluarkan 3.200 oksigen. Nah, itu. Nah, Poin pentingnya. poin pentingnya iya. Jadi saya sarankan mudah-mudahan semua sekolah bisa menanam pohon itu, kan ternyata dari pohon itu feedbacknya gitu ke kita, khususnya anak-anak itu belajar jadi nyaman gitu, nggak gerah gitu, karena dari pohon itu ada oksigen gitu. Itu Siap. Berarti prosesnya seperti itu. kita sudah tahu prosesnya Bapak dan Ibu ya. Ya. Ternyata adiwiyata itu yang selama ini kita anggap sekolah Susah. hijau, sekolah apa, berarti kan lebih feedbacknya tuh lebih ke anak kita, lebih ke peserta didik kita. Iya. Selanjutnya mungkin ada tip buat sekolah yang lain Bapak Ibu, Ibu-ibu, gimana caranya supaya bisa menjadi sekolah adiwiyata? Mungkin dari Ibu dulu. Ke rekan-rekan KSPF yang ada khususnya di gugus 4,
untuk menjadi sekolah adiwiyata itu perlu proses itu ya. Pertama yang tadi saya jelaskan, pertama menanam dulu tanaman gitu. Intinya bukan untuk ikut adiwiyata gitu, tapi untuk mengadiwiyatakan itu kan perlu proses tadi. Pertama di tanamannya, kedua mengadiwiyatakan warga sekolahnya itu kan perlu. Karena tidak di tanaman saja kan bagaimana pengolahan sampah gitu supaya sekolah tetap bersih itu harus di apa Pembiasaan di ya, Bu. pembiasaan gitu. Nah untuk sekolah-sekolah yang lain jangan takut dengan adiwiyata gitu, malah di Arkas juga kan itu ada untuk adiwiyata untuk Pengembangan adiwiyata. perawatan, pemeliharaan. Nah, mulailah dengan menanam. Itu kan bisa dengan bersama anak. Kalau pada waktu olahraga itu tiap anak bawa Tanaman. dari mengumpulkan bekas mineral itu. Terus minggu depannya tanahnya, minggu depannya lagi tanamannya gitu. Jadi prosesnya Jadi yang harus kita prosesnya, dari siapa dari iya. sekarang. Mungkin dari Ibu tipsnya seperti apa mungkin buat Untuk sekolah yang lain yang belum adiwiyata, kata Bu Siti juga bahwa kita tidak merasa jangan takutlah kalau mau menjadi sekolah adiwiyata karena ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya yang saya terapkan setelah menjadi sekolah adiwiyata yaitu salah satunya mengurangi sampah. Jadi saya pada anak didik saya setiap hari itu bawa alat makan dan minum, Pak. Kemudian yang selanjutnya bahwa jangan takut itu yang pertama ya prosesnya itu dulu bahwa kita harus siap menanam tanaman. Alhamdulillah di SD Jatiraga 1 karena sudah ada tanaman-tanaman jadi otomatis waktu ditunjuk jadi sekolah adiwiyata tinggal menambahkan yang belum. Nah, kemarin tidak memerlukan dana yang besar untuk menjadi sekolah adiwiyata. Saya menugaskan kepada peserta didik per kelompok itu setiap hari Jumat minimal seminggu sekali mereka membawa tanaman dan ditempatkan di taman kelasnya masing-masing di depannya. Kemudian diwajibkan piket setiap harinya untuk untuk menyiram tanaman yang ada di depan kelasnya itu perawatan. Terus untuk karena adiwiyata itu salah satunya memerlukan greenhouse itu ya Pak. Nah itu juga tidak memerlukan dana yang besar lah untuk membuat greenhouse penanaman bibit-bibit untuk ditanam di halaman atau di depan-depan kelas siswa tersebut. Kemudian untuk sekolah yang mau juga pertama itu tanaman, yang kedua itu sampah Pak. Yang menjadi kendala itu kan kita sampah di mana-mana. Untuk menjadi adiwiyata sampahnya kita kelola dulu mana yang organik, non organik dan mana yang berbahaya. Nah, kasih dulu pengertian ke anak tersebut mana yang sampahnya organik, misalnya ini buangnya ke mana, ke sini, ke tempat warna apa ini, kemudian yang organik yang mana, kemudian yang warna berbahaya warnanya apa, merah. Nah kalau anak sudah mengerti kemudian guru juga sudah memahami, nah insya Allah kesananya untuk menjadi sekolah adiwiyata tidak susah. Jadi sudah ada dasar-dasarnya dari anak maupun guru-guru tersebut. Mungkin itu. Siap. Bahkan, Bangga Bu. jadi untuk sekolah adiwiyata itu tadi adiwiyatakan dulu warga sekolah. Itu berarti ya perlu karena kita garis bawahi ya. kalau warga sekolahnya belum mengetahui, belum adiwiyata, susah. Gitu, ya. Jadi karena kita sama-sama menanam, terus perawatannya ke anak, tadi pembuangan sampah ya, yang sulit itu harus dibentuk satuan petugas. Ada petugas khusus. Ada untuk
yang mengut sampah, terus pembakaran, ada yang menyiram, merawat tanaman, itu dibagi-bagi itu. Itu yang dilaksanakan di Jatiwinaya kelas 4, 5, 6 itu dibuat satuan petugas gitu. Baik Ibu, terima kasih luar biasa sekali hari ini. Buat rekan-rekan guru Kecamatan Patok Besi juga mungkin se-Indonesia, nanti video ini akan di-share Bu. Mudah-mudahan se-Indonesia nanti bisa melihatnya, menontonnya, membagikan ke semua orang gitu kan. Semoga program kita juga berkembang karena tujuannya adalah menyampaikan ilmu dan pendidikan. Ibu terima kasih, Bu Haji terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas nanti menjadi sebuah inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain, khususnya di Kecamatan Patok Besi. Karena Adiwiyata itu adalah bukan program, Jangan jadi beban. Tidak dijadikan beban, tapi kita harus bisa mengadiwiyatakan warga sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Salam buat yang lain juga. Kami tunggu untuk iklannya karena belum ada produk di sini, masih kosong. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kamera dulu Bu. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Siap.